Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai feedback dan reinforcement dalam olahraga. A. Feedback atau umpan balik. Feedback adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Feedback yang dilakukan guru antara lain memberikan penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, feedback adalah koreksi terhadap jawaban-jawaban atas respon siswa dalam mengerjakan tes atau latihan. Selain itu, feedback juga merupakan suatu proses dengan hasil atau akibat dari suatu respon untuk mengontrolnya. Berikut ini beberapa definisi tentang feedback. Yang pertama, menurut Bissell dan Simpson dan Taylor, feedback atau umpan balik sangat penting untuk mempelajari keterampilan. Akan terasa sangat sulit untuk memperbaiki diri tanpa pengetahuan tentang seberapa baik kita untuk melakukan keterampilan tersebut. Kemudian, menurut Purwanto, umpan balik atau feedback adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi, merupakan tanggapan penerimaan pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Kemudian, menurut Wardana, feedback adalah faktor yang bertindak sebagai pengendali terhadap output yang tidak diinginkan, memodifikasi input sebagai masukan pada proses. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa feedback adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam pelatihan olahraga. Yang pertama, prinsip-prinsip feedback. Prinsip-prinsip dalam memberikan feedback adalah sebagai berikut. A. Feedback harus ditawarkan dan bukan dipaksakan. B. Feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. C. Feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus dirubah. Kemudian D. Feedback harus menekankan jenis positif, bukan yang negatif. Kemudian yang E. Jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh saran-saran positif. Dan F. Memberikan feedback harus bertanggung jawab dan feedback harus disesuaikan dengan situasi atau orang lain. Yang kedua, manfaat dan fungsi feedback. Manfaat feedback bagi guru dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan apakah mata pelajaran yang telah dilaksanakan perlu diperbaiki atau dilanjutkan, dan bagi siswa akan meningkatkan prestasi belajar secara konsisten. Sedangkan dalam pelatihan, manfaat feedback bagi pelatih dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi. Apakah latihan perlu diubah, modelnya atau lainnya, dan bagi olahragawan akan meningkatkan kemampuannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Yang ketiga, jenis-jenis feedback. A.
intrinsic feedback berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya sudah benar atau belum. Kemudian B, extrinsic feedback. Extrinsic feedback adalah feedback yang berasal dari luar dirinya, misalnya koreksi dari guru penjas atau gerakan yang sudah dilakukan, cemoohan rekan karena salah memberikan umpan ketika bermain bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskannya sering beristirahat di tempat yang teduh. Kemudian C, general feedback. General feedback juga sering dikatakan sebagai feedback positif. Biasanya berkaitan dengan gerakan umum, tingkah laku siswa, atau pakaian yang digunakan. General feedback digunakan guru untuk mendorong siswa terus belajar dan mencobanya. D, specific feedback. Specific feedback berisikan informasi yang menyebabkan siswa mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengetahui bagaimana seharusnya siswa melakukan tugas gerak dengan benar dan bagaimana harus berlatih. Kemudian E, congruent dan incongruent feedback. Congruent feedback adalah feedback yang terfokus pada aktivitas belajar yang sedang dipelajari siswa. Misalnya, pada saat siswa sedang mempelajari footwork dalam stroke bulu tangkis. Kemudian F, simple feedback. Simple feedback adalah feedback yang hanya terfokus pada satu komponen keterampilan pada saat tertentu. Kemudian G, feedback netral. Feedback netral adalah feedback yang tidak merujuk secara khusus kepada siswa yang melakukan kesalahan, melakukan tugas gerak, tetapi secara netral mengingatkan kepada seluruh siswa yang sedang melakukan tugas gerak. Yang keempat, penggunaan feedback dalam latihan. Walaupun beberapa pelatih menggunakan feedback secara intensif selama olahragawan latihan, celakanya tipe-tipe dari feedback sering tidak digunakan secara maksimal dalam pembelajaran dan tugas. Beberapa masukan dalam penggunaan feedback agar efektif dan maksimal selama latihan. A. Feedback harusnya berisi informasi yang relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. B. Feedback seharusnya yang pantas untuk penampilan atau perilaku. Kemudian C. Feedback selama latihan seharusnya diberikan seketika mungkin. D. Feedback seharusnya mempromosikan rangsangan tindakan seseorang untuk penampilan dan perilaku. Kemudian E. Feedback seharusnya pendek, tidak menghambat, dan sesuai untuk tingkat umur penampil. Yang kedua, reinforcement atau penguatan. Reinforcement mengandung makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditunjukkan kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuat. Pada proses pendidikan yang berorientasi perubahan tingkah laku, tujuan utama yang hendak dicapai melalui proses belajar adalah terjadinya tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang dapat diterima sesering mungkin sesuai dengan manfaat kemunculannya. Berdasarkan pemaparan di atas,
dapat disimpulkan reinforcement adalah menguatkan yang sudah diterapkan. Artinya, karena dianggap belum begitu kuat, reinforcement dilakukan setelah pemberian feedback. Reinforcement diperuntukkan bagi tingkah laku yang baik, tingkah laku yang dapat diterima, bukan tingkah laku yang jelek diterima. Yang pertama, prinsip-prinsip reinforcement. Prinsip dari reinforcement banyak sekali tujuannya untuk mengubah perilaku menjadi baik. Namun, prinsip paling dasar yang efektif adalah reinforcement. Pertama, jika melakukan sesuatu, hasilnya akan berakibat baik. Seseorang akan cenderung mencoba mengulang perilaku positif yang dihargai. Contohnya, guru mengatakan, lakukanlah smash sekeras mungkin dari dekat net dengan lompat tinggi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis reinforcement. Ada dua jenis reinforcement, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Arah dan tujuan kedua jenis reinforcement itu sama, yaitu mendorong lebih kuatnya tingkah laku, baik yang telah ditampilkan, namun bentuk dan materi reinforcement berbeda. Yang ketiga, petunjuk menggunakan reinforcement positif. Reinforcement mencakup beberapa pujian verbal, senyuman, atau perilaku nonverbal yang kesemuanya adalah penghargaan. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi. Ada juga yang memberikan reinforcement dengan mengambil tindakan pendekatan untuk motivasi, mencakup penggunaan reinforcement sosial, contoh pujian, senyuman, atau menempelkan muka dengan membisikkan kata untuk reinforcement. Yang keempat, pertimbangan dalam pemberian reinforcement. Reinforcement baik positif maupun negatif sebaiknya dilakukan secara tepat, tidak asal dilaksanakan. Yang kelima, reinforcement positif dan hukuman. Dalam konteks pembelajaran penjas, feedback juga sebagai penguat atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan harapan guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Sebaliknya, jika perilaku itu tidak sesuai dengan harapan guru, maka harus ada hukuman atau punishment agar perilaku itu tidak terjadi dan terulang kembali, dan perilaku itu mengarah kepada tindakan yang sesuai dengan harapan guru. Reinforcement yang diberikan dapat menggunakan bentuk-bentuk penghargaan atau hukuman yang mungkin sekali dapat meningkatkan ataupun menurunkan respon serupa yang terjadi di kemudian hari. Pemberian penghargaan atau hukuman akan dapat memperkuat hasil belajar atau dapat juga menurunkan bahkan merusak hasil belajar siswa apabila pemberian penghargaan atau hukuman tidak efektif. Penghargaan tidak selalu dalam bentuk benda sebagai hadiah, tetapi bisa melalui ungkapan-ungkapan. Contohnya, ungkapan guru penjas yang mengatakan, lemparan kamu sudah bagus, coba lempar ke sana atau ke sasaran yang lebih jauh. Sedangkan punishment lebih bersifat memberikan penilaian buruk atas apa yang dilakukan oleh siswa. Misalnya, pada ungkapan lemparan kamu ngawur, jangan asal lempar saja. Baik, mungkin sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.